Kalau sudah macam ini seorang perempuan kawa bersifat berkelakuan 10 macam tadi perempuan, maka perempuan itu mendapatkan gelar. Nah, apa gelarnya? Haura insiyah, bidadari manusia. Bidadari manusia. Orang tuh surga turun ke dunia. Kalau bini-bini tuh kalau bersifat 10 macam tadi, bini kita macam itu bidadari orang surga turun kepada kita. Tapi kalau sebaliknya itu orang neraka di kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'min bismillahil muqaddimil muakhir ay yuqaddima ridallah wa yuakhira ridha ghairih wa yuqaddima ridal walidain ala ridha nafsih wa yuqaddima ridaz zawji ala nafsiha. Sudah percaya kita bahwa Allah yang mendahulukan sesuatu, Allah yang mendudukan. Sudah percaya, sudah beriman. Nah, kalau kita beriman demikian, kita mestinya punya akhlak, kita mestinya punya perilaku muqaddim muakhir juga. Kita mesti mendahulukan sesuatu, mesti mendudiakan sesuatu juga. Nah, apa yang kita dahulukan? Nah, yang pertama ayyuqaddima ridallah ala ridha ghairi, mendahulukan keridaan Allah atas keridaan selainnya. Ini orang beriman dengan muqaddim dan muakhir. Kita cari yang pertama itu ridallah. Yang utama kita pikirkan dalam mengambil satu keputusan, ridallah. Kita hendak memakai baju, memakai baju. Bajunya aku ketujuh. Orang pun mengaku memakai bajunya ketujuh. Tapi kita takuni hati kita, Tuhan ketujuh kada. Tuhan ketujuh kada mengaku memakai baju nih. Nah, kalau kita beriman dengan muqaddim muakhir, yang kita dahulukan adalah ridallah, ketujuhnya Allah. Oh, ini ada ketujuh Allah baju macam ini, tarang kelihatan aurat. Walaupun aku ketujuh, laki ketujuh, tapi Allah kada ketujuh, kada hawa. Nah, mendahulukan ridha Allah. Memang keridhaan semuaan tuh kita cari, nang kita kawal seorang ketujuh, pasangan hidup kita ketujuh, jiran tetangga ketujuh, Allah ketujuh. Nah, ini paling nyaman sudah. Cuma kada setiap saat bisa setuju semuaan itu. Kadang-kadang kita ada pilihan, nang mana harus memilih ridha Allah atau ridha orang lain. Bila sudah demikian halnya, keimanan kita kepada muqaddim muakhir ini menuntut bahwa kita mesti mendahulukan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada hadis Rasulullah yang mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat bagi makhluk siapa jua pun kalau itu maksiat kepada Khalik, kepada Allah. Nang kuitan kah menyuruh, laki kah menyuruh, guru kah menyuruh, kalau bertentangan dengan Allah kada boleh diturut. Kenapa? Karena kita mesti mendahulukan ridhanya Allah. Ayyuqaddima ridallah wa yuakhira ridha ghairi. Yang kedua, wa yuqaddima ridal walidain ala ridha nafsih. Kita mendahulukan keridhaan kedua orang tua kita atas keridhaan seorang. Seorang ketujuh ini, kuitan bang ketujuh kada. Oh, kuitan kada ketujuh, nang kita utamakan adalah kuitan. Kalau kita beriman, keridhaan kedua orang tua lebih diutamakan daripada keridhaan seorang. Jadi mengorbankan kehendak, mengorbankan kesenangan demi kehendak dan kesenangan ibu bapak. Nah, itu artinya. Para muhibbin rahimakumullah, kita mengutamakan keridhaan kedua orang tua
kesenangan kedua orang tua daripada kesenangan kita, itu akan terwujud dengan 10 perkara. Bila 10 perkara ini kita melakukan kepada kedua orang tua kita, berarti kita sudah beriman sepenuhnya kepada muqaddim dan muakhir. Mendahulukan kesenangan ibu bapak atas kesenangan sendiri. Ini bisa dilihat dalam 10 keadaan. Yang pertama, ujar ulama mengatakan it'amuhu in ihtaj, memberi makan ibu bapak kalau sidin itu perlu, kalau sidin itu hendak. Ini kita makan ibu bapak hendak, nah mesti kita utamakan ibu bapak. Macam Imam Hasan alaihi wa ala nabi assalatu wassalam. Imam Hasan ini setiap kali diajak makan oleh ibunya Sayyidah Fatimah, Imam Hasan duduk menghadapi ibunya tapi kadang mau makan. Begitu Siti Fatimah tuntung makan, hanya Sayyidina Hasan makan. Ditakuni kenapa demikian? Ujar Imam Hasan menjawab, aku takut kalau apa yang dihendaki ibu di piring itu terdahulu aku mau ambil. Nah, ini ngarannya mengutamakan keridhaan orang tua. It'amuhu, kita beri makan orang tua kita ini saja jika dia memang perlu, jika memang berhajat. Nah di sini banyak pecahannya. Kita makan nang nyaman, di tempat-tempat nang bagus. Nah, kalau kita beriman kepada ini, kita mesti mengingat kedua orang tua kita. Nah, bungkusakan ini nah, sagan kuitan, sagan nang di rumah, seorang makan di restoran, makan di warung nang nyaman, kuitan maka wakwadi. Nah, it'amuhu in ihtaj. Yang kedua, buktinya kita mendahulukan ridha kedua orang tua. Iksa'uhu in ihtaj, memberi pakaian kepadanya jika dia perlu. Kalau kita nukar baju nang baik, nukar baju nang larang, sekadang-kadangnya sama lawan kita. Kalau perlu lebih baik kita tukarakan kuitan kita. Nah, kalau kuitan kita bini-bini, kita menukarakan bini baju 300.000, 400.000 sampai 1 juta, nukarakan baju bini, nukarakan baju kuitan bini-bini lebih daripada itu mestinya. Itu aturannya. Kalau kita mendahulukan ridha kepada kedua orang tua. Dan seorang bini ini wajib, bini-bini ini wajib mengingatkan suaminya, bini-bini wajib mengingatkan lakinya, wajib. Sudahkah kuitan ditukarakan? Sudahkah mama ditukarakan nangka ini juga? Itu wajib ini mengingatkan. Kalau si laki ingin durhaka kepada ibu bapaknya, kepada kedua orang tuanya. Iksa'uhu ini saja. Jangan sampai kita mendahulukan kesenangan bini daripada kesenangan ibu kita. Soal khatimah itu matinya. Yang ketiga, ikhdamuhu in sa'al, kita berkhadam kepada kedua orang tua kita jikalau dia minta. Sayyidin hendak minta gani'i lawan kita, kadang-kadang dihuruf-hurupi, kita tukang makanan menggani'inya. Nah, walaupun kita berbagai macam kepentingan kita mesti mengutamakan kehendak ibu bapak kita, nah hendak minta gani'i, nah hendak minta bantu itu. Yang keempat, ijabatuhu idza da'a, menyahut bila mana dia memanggil. Walaupun dalam sembahyang sunat, dalam sembahyang sunat, abah kita mengiau kita, mama kita mengiau kita, wajib kita batal. Wajib kita batal sembahyang sunat atau ibadah sunat lain.
karena ijabah memperkenankan panggilan kedua orang tua ini hukumnya adalah wajib, kecuali sembahyang fardu. Nah itu kita kada boleh batal walaupun siapa aja nama ngiyau, karena ini Allah urusannya. Kalau sembahyang sunat, nah ini lebih tinggi derajatnya, menyinggahi ibu bapak tadi. Dikisahkan Abu Yazid Al-Bastami, Sidin ini orang yang beribadah kalau mulai isya sampai subuh, ibadah Abu Yazid Al-Bastami. Satu saat beliau dipanggil oleh ibunya, ujar nama ikam nakai hari ini paraya bangun malam beribadah, ikam malam ini uruti aku aja, pijati aku. Walaupun ujar Abu Yazid, aku berat meninggalkan munajat kepada Allah setiap malam, tapi ini ibu menyuruh kawani Sidin pijati, Sidin pijati ya, pijati sambil bacaan qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Taguringan nang mama anak baampih kedua ini mau urute pijati sampai subuh. Dilihat tasbih tangan sebelah 11.000 Allahu ahad membaca. Tangan sebelah menguruti, sebelah menghitung bacaan sampai 11.000 qul huwallahu ahad. Subuh hari bangun hanya ampih menguruti Abu Yazid Al-Bastami. Nah begitu beliau wafat, murid-muridnya, sahabat-sahabatnya bermimpi Abu Yazid ini terbang di dalam surga. Nah murid ini bertakun, sahabatnya bertanya, wahai Abu Yazid, dengan sebab apa engkau sedemikian hebatnya terbang di dalam surga? Abu Yazid mengatakan, ini semua bukan berkat ilmuku, bukan berkat ibadahku, tapi hanya berkat kebaktianku kepada ibuku. Nah, kebaktian kepada ibu. Ijabatuhu idza da'a, menyahut, memperkenankan bila dia memanggil. Walaupun kepentingan kita banyak lagi. Nang kalimat ta'atuhu idza amara au naha, mentaati apa-apa nang jar orang tua, ibu bapak, atau apa-apa yang ia larang, yang ia suruh atau yang ia larang, ditaati. Pokoknya asal jangan maksiat aja. Nang keenam, lainul kalam ma'ahu, lemah lembut kata beserta orang tua. Nah, di hadapan kuitan jangan sampai suara lebih nyaring daripada ibu bapak, jangan sampai kasar. Walaupun kita dalam keadaan emosi, dalam keadaan harus marah, tapi karena ini orang tua, keimanan kita menuntut bahwa kesenangan orang tua lebih didahulukan daripada kesenangan pribadi. Nang ketujuh, la yad'u bi ismihi, jangan memanggil dengan namanya. Bersisi ngaran kuitan. Nang kedelapan, khabdul janah indah, merendahkan sayap di sisinya. Artinya bersifat berkelakuan yang lembut. Berjalan jangan punya bahantak batis di hadapan kuitan. Liwat di hadapan ibu bapak, nah ada bebungkuk aja kada. Mancing lawang dah bau di hadapan kuitan. Ini ngarannya apa? Kada habdul janah. Nang kesembilan, yarda lahu ma yarda li nafsih wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsih. Bila kuitan senang, aku senang. Kuitan sakit, aku sakit. Nah ini nang kesembilan. Nang kesepuluh, du'a'uhu bil maghfirah war rahmah, mendoakan ibu bapak dengan rahmat dan maghfirah. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan, kalau kita berdoa macam-macam doa, tapi kadang membuat doa kepada orang tua, doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama itu doa mesti untuk ibu bapak.
Nah, ini 10 perkara inilah merupakan wujud daripada keimanan kita mendahulukan kesenangan keridhaan kedua orang tua atas kesenangan keridhaan pribadi. Jadi kalau Kuitan sudah berumur 80 tahun, Kuitan sudah berumur 90 tahun, paling setahun dua lagi nang berbakti habis-habisan nih. Bisa ada sampai setahun dua lagi kalau sudah Kuitan umur 90, nah, sudah umur 80. Pokoknya mesti berjalan nang 10 macam tadi. Nah, yang ketiga, wa yuqaddima ridaz zauj ala nafsiha. Yang ketiga ini adalah perempuan yang beriman kepada muqaddim, muakhir nama Allah ini, dia mesti mengutamakan keridhaan suami atas dirinya sendiri. Dia mengutamakan kesenangan suami atas kesenangannya pribadi. Ini pun terwujud, terlihat dengan 10 perkara. Kayak apa bentuknya, modelnya, bini-bini, istri yang beriman kepada muqaddim wal muakhir, yang mendahulukan kesenangan suami atas kesenangannya pribadi. 10 tanda. Yang pertama, ijabatuhu idza da'a, memperkenankan suami bila mana suami itu memanggilnya. Nah, menurut sebagian ulama, sembahyang sunat pun sama. Kalau lakinya mengiau, mesti dibatalkan. Karena ijabah menyinggahi laki itu hukumnya adalah wajib. Apalagi rahatan baca Quran. Nah, apalagi rahatan guring digarak. Rahatan sembahyang sunat saja dipanggil, dikiau oleh lakinya, mau kada mau mesti ijabah, mesti menyahuti, memperkenankan. Yang kedua, ta'atuhu idza amara au naha, mentaati suami bila mana dia memerintah atau menegah sesuatu. Ini gawe, gawe. Ini jangan, jangan. Walaupun seorang ketujuh, tapi jar laki jangan. Ini kesenangan laki harus utama dari kesenangan seorang. Iman menuntut demikian. Iman kepada muqaddim dan muakhir. Yang ketiga, layyinul kalam wa talaqatul wajhi ma'ah, lemah lembut kata dan manis muka di hadapan suami. Di hadapan suami, jangan terbalik. Di hadapan orang lemah lembut, di hadapan laki maka ini di dalam hukum fikih, seorang perempuan itu dianjurkan bersuara keras di hadapan laki-laki lain, tapi bersuara lemah lembut kalau di hadapan suaminya. Jangan terbalik tadi. Yang keempat, la yad'u bismi, la tad'u bismihi, jangan memanggil dengan ngarannya. Lawan laki jangan manggil, dol, udah makan. Nah, itu kada beradab itu. Ngiau laki besisi. La tad'u bismi. Yang kelima, taradalahu ma taradha li nafsiha wa takrahu lahu ma takrahu li nafsiha. Kalau suami senang, aku umpat senang. Suamiku sakit, aku umpat sakit. Suamiku sedih, aku umpat sedih. Nah, ini yang nomor 5 itu. Yang keenam, la takhruju illa biiznih, tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin. Yang ketujuh, ihtiramu walidaih wa aqaribih, menghormati mertua dan keluarga suami. Yang kedelapan, hifzu malihi, menjaga, memelihara harta suami.
Yang kesembilan, la tudkhilu ahadan baitaha illa biiznih, tidak memasukkan seseorang jiwa pun ke rumahnya tanpa izin suaminya. Kada boleh membawa siapapun naik ke rumah, kada boleh tanpa izin suami. Nah di sini berlawanan antara menyenangkan, menyenangkan orang kah, menyenangkan suami kah? Ada dibawa naik ke rumah, mungkin ini kecewa. Dibawa naik ke rumah, laki kecewa. Mana yang mesti dipilih? Yang penting laki jangan sampai kecewa, suami jangan sampai kecewa. Yang ke-10, du'a'uhu bima da'at li nafsiha, berdoanya si perempuan untuk suaminya sebagaimana dia berdoa untuk dirinya. Jadi kalau si perempuan ini berdoa, Allahumma ghfirli dzunubi, ya Allah ampuni dosa ulun, wali zauji, dan bagi laki ulun. Allahumma wasi' rizki, ya Allah luaskan rizkiku, wa zauji, dan rizki laki ulun. Allahumma amitni husnul khatimah, ya Allah matikan ulun husnul khatimah dan laki ulun. Ujar Imam Abu Lais As-Samarkandi mengatakan bahwa apabila dalam doa seorang istri di situ kadang melibatkan laki, doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqaddimu ridha zauj ala nafsiha, dan mendahulukan keridhaan suami atas keridhaan pribadi. Kalau sudah macam ini seorang perempuan kawa bersifat berkelakuan 10 macam tadi perempuan, maka perempuan itu mendapatkan gelar. Apa gelarnya? Haura insiyah, bidadari manusia. Bidadari manusia, orang tuh surga turun ke dunia. Kalau bini-bini tuh kalau bersifat 10 macam tadi, bini kita macam itu bidadari orang surga turun kepada kita. Tapi kalau sebaliknya itu orang neraka dikirim berdahulu kan. Sebaliknya ini wa yuqaddimu ridha zauj ala nafsiha. Makanya ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis mengatakan, kalau sudah perempuan sembahyang 5 waktu nang fardunya aja, puasa nang fardunya aja, dan dia bisa menjaga kehormatannya dan dia bakti kepada suaminya, dakhaltil jannah, dimanapun dia hendak masuk surga, pilih surga yang mana aja hendak. Jadi dahulu akan yang mana nih, sambil yang sunat, mana dahulunya lawan bakti lawan kuitan, mana dahulunya bakti lawan laki, bakti lawan laki, bakti lawan kuitan, ini utama lebih daripada gawian nang sunat. Yang baca Quran 3 hatam sehari lawan kuitan wani, tidak ada artinya. Puasa Senayan Kamis tasbih di tangan kada sing pisahan lawan laki wani, tidak ada harganya, ada nilainya. Karena ibadah kita ada aturannya, ada tertibnya, mana harus digawi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Bila mana kita langkahi sia-sia, kita melangkahi sia-sia.